tahu kok. Enggak, jangan sok tahu masalah orang. Siapa yang tahu masalah? Kalau menebak-nebak gitu. Siapa yang menebak-nebak? Barusan lo biarkan masalah itu. Gue lagi punya masalah. Kagak, tadi masalah apa nih nyampe gua ngomong itu ya? Iya, gue lagi bad mood. Ya benar. Emang setiap orang yang lagi bad mood punya masalah. Gua nggak mikirin bad mood tuh, tadi kita lagi ngobrol apaan makanya Ngomongin blur, kabur. Iya, itu kan Apa yang pasti blur, apa ada yang kabur. triggernya, kocak. Triggernya tuh dari obrolan kita tadi lagi ngobrol apa? Dan biarkan segala sesuatu itu ngeblur. Lo anak desain. Bukan ngeblur, tadi apaan ya? Lu bilang apa ya? Nggak jelas apa-apa gitu. Chan, lo pernah gak sih? Tiba-tiba pernah. Enggak, gue masih mikir tadi kita ngobrol apa? Enggak, lo sejak kapan mikir? Ya udah biarkan Ini aja. baru sekarang gue mikir. Nggak kelihatan gue lagi mikir. Biarkan saja. Nggak ada. Di marginal dari jam berapa, San? Jam 3. Gua ke marginal tuh tadi jam 1. Ngerjain tugas kuliah ngajar. Kemudian ngajar jam 3 sampai jam 8, terus kesini lagi. Berarti lo nunggu gue nunggu lo 2 jam. Lo nunggu gua, oh berarti gue cabut, lo dateng gitu ya. Kenapa lu mengasumsikan kita saling menunggu? Padahal Kita nggak saling nunggu. kita gak saling menunggu. Iya. Kenapa merasa ditunggu? Iya ya. Kenapa gue baperan ya? Nah, itu. Gue baperan lo. Gue tipe orang baperan gak sih ya? Kalau lo kan gak baperan, gak baperan gitu. Gak baperan. Lo itu baperan juga gak baperan gitu. Baperan gak baperan. Ya lo makan ngeplet aja hidup. Lo kan ngeplet. Ya, ngeplet. Enggak flat sih. Apa sih? Cuman tahu mana yang harus pakai rasa, mana yang harus enggak. Mana yang harus direspon, mana yang enggak. Bukan ngeflat sih. Kalau ngeflat mah ya datar. Kayak nggak punya rasa, nggak punya empati, nggak punya apa-apa. Bodoh amat, cuek, nggak peduli. Kayak siapa? Ada punya contohnya nggak? Ada kayak Ubed. Dia flat mukanya. Gue beberapa kali bikin video tentang dia. Nggak ada yang nonton. di Reel. IG punya konten Reel. Emang Reel kan TikTok ke IG-in, dari IG ke TikTokin nggak? Salah satu talent lo. Ubed jangan ngajak ngobrol, lo gak bakalan kedengeran juga ke sini. Ya. Ubed yang mana nanti aja. Gua kadang juga baper sih orangnya. Baper? Terkait apa tadi? Kan gua masih punya hati ya. You have a heart? Iya, punya. Hati mah bukan heart kan? Limpa, Liver. liver. Liver belum makan nih. Lapar. Lapar mah kalau yang pakai gorengan enak. Lemper. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar anjing. Kalau ke sawah ada lempar Ya tuh. lumpur itu. Mak lempur. Mak lumpur. Lampir. Oh, lampir. Kenapa mak lumpur lagi? Lampir sini, Dek. Mampir anjing. Mampir lo. Oh, mampus. Jauh banget. Jadi gini, Dan. Apa? Lo ada punya tema gak sih obrolan kita apa? Enggak. Apa? Gua kadang baper. Ya baper kenapa? Belum makan. Ya, jangan dibalik Balik lagi lo callback. Goblok. Kita bukan lagi stand up, kok callback. Ya baper lah, Dan. Ya baper kenapa? Gimana ya? Apa? Kita punya hati. Punya. Enggak, masing-masing Kita dari kita punya punya hati. perasaan. Bukan kalau kita punya hati berarti kita kembar siam anjing. Iya, ya. Cuman maksud gua tanpa harus didetailin masing-masing dari kita juga lu paham. Ya kayak lo bilang begini. Cewek kita lagi ngapain ya itu? Seolah-olah ceweknya satu, kitanya dua. Iya. Cewek bersama dong. Karena kan hal itu bukan yang harus didefinisikan secara detail.
pernah baper. Ke Enggak. Ya ke manusia lah. Iya. Masa gue baper ke pohon? ke Kan manusia. aneh gue baper ke pohon. Ngajak ngobrol pohon gak dijawab terus gue baper. Iya. Aneh kan? Udah ke inti pokok permasalahan. Lo baper. Kenapa? Cerita. Kenapa jadi gue yang cerita? Ya enggak, baper mah ya pernah baper. Dibaperin cewek. Enggak, baper itu bukan tentang Baper kan tentang bawa kita perasaan dan kan? doang. Ya gue cengin nih, gue ngecengin bapak lu terus lu kesel, itu kan baper, bawa Iya, perasaan. iya, iya. Kenapa sih semua baper itu harus identik dengan Cewek asmara? gitu ya. Padahal nggak semua, pokoknya segala sesuatu yang harusnya Iya, biasa tapi misalkan lo nya baper. Gua Itu lagi- baper. gua lagi serius, lu keplak kepala gua, terus gua kesel kan itu gua baper, dicengin ngambek, lalu baper kan kayak gitu. Ya, gua akhir-akhir ini baper ya, gua ya. Kenapa ya, San? Iya, karena lu butuh hiburan. Contohnya hiburan buat Biasanya orang yang nggak lagi sensitif itu orang yang emang sebenarnya lagi depresi. Depresi itu bukan berarti lu stres gila gitu ya. Lu jenuh dengan aktivitas lu yang gitu aja. Lu butuh peralihan, butuh hiburan lah. Lu butuh melepas aktivitas lu yang biasa untuk ya apa ya, refresh otak lu. Orang kalau lagi mumet banget jenuh gitu, gampang loh ngantuknya. Iya, gue tuh apa? 2 bulan terakhir kali ya. Iya, 2 bulan terakhir gue begini terus ya. Iya kan, aktivitas lu misalkan ngopi, ngobrol, depan laptop gitu aja terus kan. Gini. Itu butuh jalan-jalan. Senin tuh gue udah mulai kerja. Nggak usah lu Detail. rumitin, nggak usah terlalu detail. Senin penonton lu juga nggak peduli ya. Enggak, Senin aku kenalan denganmu. Itu lagu Raja ya. Itu detail. Lagu Raja detail anjing. Lu lagi mau bikin lagu apa mau ngobrol nih? Oh, ngobrol aja. Jangan kan maksud gue ngeliat nih. Gue kan suka jalan-jalan. Enggak, maksud gue lu pasti punya hal yang bikin refresh otak lu lah. Maksud gue orang kan beda-beda hiburannya. Ada yang suka jalan-jalan, ada yang cuman cukup dengerin musik, ada yang datang ke Pesta pernikahan. gigs gitu. Tau gigs nggak lu? Gigs. Acara musik. Bukan the gigs. Acara musik. Ya, nggak tahu. Nonton konser langsung. Nggak, Kan nggak. enggak, gue nggak bilang lu suka apa enggak. Kan ada yang cari hiburannya kayak gitu. Ada yang baca novel, ada yang nonton anime kayak gitu misalkan. Ada, ya banyak lah. Hiburan orang kan beda-beda kan. Berarti hiburan gue cuma hari Minggu kemarin dong. Tidur seharian gue dari pagi sampai maghrib. Bagi lu itu hiburan bukan? Hiburan. Gue ngerasa puas gitu tidur. Daripada sehari-hari gue dari Senin sampai Sabtu. Gue dari Senin sampai Sabtu tuh tidur 2 jam aja. Tiap hari gue 2 jam tidur. Nah, itu juga. Sampai mata gue merah. Sampai sekarang mata gue merah deh. Padahal udah tidur puas kemarin. Iya, itu kan lebih ke pola hidup kalau itu ya. Oh, itu bukan hiburan tapi pola. Maksud gua emang nggak tahu sih kalau bagi lu itu hiburan ya. Hiburannya tidur. Ya kan beda. Cuman lu tuh harus sadar aktivitas apaan sih yang benar-benar bikin lu happy. Pasti gue yakin lu ada gitu aktivitas itu. Kayak gitu. Enggak, gue tuh lagi gini. Gue tuh lagi ngerasain gue melakukan sesuatu hal dan dengan penuh tanggung jawab gitu. Dengan penuh tanggung jawab, komitmen. Dan gue happy. Cuma ini bukan gue berapa segmentasi ya, berapa segmen kerjaan gitu. Gue happy gitu. Di samping ada tambahan kuliah doktoral gue kan 3 hari dalam sepekan gitu. Jadi kegiatan gue tuh kan kuliah 3 hari doktoral itu, kemudian Senin, Kamis, Sabtu, Senin, Kamis, Jumat 5 mata kuliah. Nah di sela-sela itu kan gue ada kerjaan A, B, C dan sebagainya. Gue happy gitu. Dan itu full dari Senin sampai Sabtu itu. Kalau kata teman-teman itu sok sibuk dan sebagainya lah. Enggak, tapi gue enak ada aktivitas. Tapi di satu sisi itu maksud gue tuh gue begini untuk apa gitu. Dapat apa gue? Enggak dapat apa-apa. Lu kehilangan arah kan? Iya. Gue tuh kerja senang.
Tapi kerja buat apa? Nggak tahu. Bisa ninggalin, nggak bisa ninggalin. Betah di situ, nggak betah juga, tapi senang gitu. Nggak betah tuh dalam artian ada ini, ada seseorang yang sampai bertanya itu, lo buat apa kerja begitu? Dan gue nggak tahu. Nah itu tanda-tanda lu sedang jenuh dengan aktivitas lu. Akhirnya lu merasa kehilangan apa namanya? Kehilangan arah lah, ya kehilangan identitas lu. Gini, Karena banyak kalau orang kerja itu kan jelas ada hak, ada kewajiban ya, Iya. benar nggak sih? Harus jelas hitungannya gimana dan sebagainya. Nah, maksud gue menikmati dunia ini gitu. Gue menikmati kegiatan gue, tapi orang yang sedang gue bantu itu kok begitu? kok maksud gue si Dani mah jadi ngegampangin gitu. Kok jadi ngegampangin? tandanya lo harus tegas sama hak lo. Udah bukan saatnya nggak enakan. Gue udah merasa gak enakan tuh udah gue hilangin. Cuman lu belum tegas sama hak lu berarti kan. Makanya orang masih ngegampangin. Lu nya profesional, dia nya enggak. Dia nya tegas, lu nya enggak. Kan kesana harusnya. Lu tegas sama hak lu, biar dia juga bisa tegas dengan kewajiban dia gitu. Kayak gitu. Kan kalau sekarang posisinya dia tegas sama hak dia, lu tegas sama kewajiban lu. Tapi masalah hak lu bodo amat dia. Iya, ini sebenarnya sebenarnya itu nyambung dengan obrolan kemarin ya. Relate lah ya tentang. Kayaknya kemarin kita nggak ngobrol loh. Kemarin kita ketemu gak sih? Enggak, yang sebelumnya yang tentang Ketemu. keberatan tanpa kita semua baik-baik aja. Iya. Maksud gue juga tanpa gue mereka baik-baik aja gitu. Cuma maksud gue tuh ya apa ya? Gue gini. Maksud gue tuh kita tuh udah deket gitu ya. Kenapa gue berlaku seperti itu? Karena gue yakin bahwa lo udah tahu gue, gitu ya. Dan gue udah tahu lo. Tapi kenapa sesekali dan sering lo gak tahu gue? lo gak paham masalah gue gitu, kok gue digencet terus gitu. Nah, berarti lu doang yang ngerasa dia tahu lu. Iya, gimana ya? Padahal gue ingin ngegaplehin orang tuh udah cukup lah, gue gaplehin terus orang gitu. Serius, gue tuh kan sering gue gapleh sama orang serius. Gue berani ribut sama orang tuh. Kalau misalkan ada pemerkosaan terhadap hak dan kewajiban kan begitu. Lo tau lah cerita-ceritanya kan gitu. Gue berantem sama siapa aja, tapi Iya. gue sampai kapan gue ngegaplehin orang terus gitu. Iya. Justru gue tuh ketika ingin tegas juga terhadap dunia gue sekarang, gue juga udah tahu ke depan tuh ada sesuatu hal realitas yang nggak pengen gue hadapin gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Nih. Apa? Barusan ngomong apa? Ngomong apa tadi? Enggak, gini barusan tuh. Gue ingin tegas terhadap realitas yang lo sebutin tadi, bahwa gue gak tegas kan. Gue mau tegas sih, gue bisa tegas, bisa. Tapi gue gak mau menghadapi realitas yang bakal gue hadapi dan gue udah tahu realitas itu bagaimana. Dan itu berulang-ulang terus. Dalam pikiran gue tuh, udahlah gue cukup nambah musuh tuh gitu. Atau menambah orang yang, udahlah yang penting kenal aja. Selebihnya gue gak mau berelasi gitu. Kayak gitu. Gimana kan? Ya bingung gue juga orangnya. Bukan gak tegas, tapi takut menghadapi realitas gitu. Kurang Ya. berani. Iya, gak berani, takut tuh pada akhirnya. Takut tuh karena bukan takut sama orangnya ya gitu, tapi terhadap kejadian yang berulang-ulang terus. Iya. Berapa lo mulai dari kenal gua lah, lo kan udah berapa tahun kita kenal kan, gua Baru semalam. iya. itu pun bayarannya belum lunas. Iya. Masih ada utang lo mas sama saya. Enggak, maksud gue gini. Lo percaya nggak sih orang-orang yang bakal naik kelas itu orang yang berani? Orang ya? Yang bakal naik kelas. Yes, ya. Naik kelas itu cuma buat orang-orang yang berani. Iya.
Lu percaya nggak? Gue gak hanya percaya bahwa gue membuktikan itu dan gue ngajarin nilai-nilai itu ke adik-adik supaya itu. berani. Ke Ubed gue ngomong gitu, ke Pupu gue ngomong Dan begitu, yang ke paling adik-adik gampang itu ngajarin. Ngelaksanainnya lu takut. Yes, makanya gue selalu bilang ke adik-adik, cukup di gue ngerasain hal-hal seperti itu. Lo pada tuh gak bakalan sekuat gue gitu. Iya. Kalau lu bilang gak bakal sekuat lu, kenapa sekarang lu takut? Kan lu udah tahu lu kuat. Iya, gue hampir gak kuat ini. Nah. Atau jangan kekuatan lu hanya di ucapan. Iya ya. Jangan takut. Hidup lu cuma sekali. Kalau banyak ketakutan, nyesel ntar lu. Disorientasi juga gue. buat gua. Gue disorientasi gak sih? Ya pada akhirnya lu disorientasi karena lu nggak tegas pada diri lu sendiri. Gue mau apa, kemana gitu. Iya. Gue S1 bingung buat apa S1. Gue udah S2 bingung juga mau apa S2 gitu. Terus sekarang S3 lu bingung. Bingung ntar tuh buat apa gak tahu gue juga. Ngejar apa enggak, PNS enggak gitu. Dosen ya biasa aja gitu. Cuman kalau buat pendidikan bagi gua Gak apa-apa gak ada. Lu nggak mesti dapat jawabannya sekarang lah. Setidaknya itu bekal. Cuman buat hal lain lu harus berani. Lu harus berani ngambil keputusan. Pada akhirnya gue bukan pada akhirnya gue sekarang bisa apa? Cuma bisa diem. Nah itu karena lu udah Dan A B C dan sebagainya. Dalam hati tuh enak banget ngomong ya itu. ini gue itu gue ngerinya tuh gue meledak aja gitu. Iya. Gue ngeri meledak. Dan mana ada sih aktivitas yang nggak kita jalani dengan penuh hati itu enak. Bekerja setengah hari. Setengah hati. Oh setengah hati. Kalau setengah hari itu cuti gitu. Cuti setengah hari. Kita itu isan bukan seekor babi. Enggak maksudnya ya. Harus tegas kan. Akan hak lu. Apalagi beberapa hari ini gue diprotes sama cewek gue. Kewajiban lu doang. Iya, dalam beberapa hari terakhir gue diprotes tuh sama dia protes itu bukan karena kesal, tapi memang kasihan ngeliat gue gitu. Iya. Dan bener berarti cewek lu. Dia menuntut lu untuk sama-sama maju. Jangan pakai relasi nggak enakan. Iya ya. Udah bukan saatnya maksud gua. Hidup udah setengahnya ya, udah setengah hidup kita ya. Iya. Gitu. Udahlah. Mudah-mudahan dia gak meledak. Bagus. Udah gitu aja bagus. Ya gitulah. Gimana sih ini konsepnya? Ya konsepnya muka kita ditutupin sama cangkir lu. Hidup lu sekali. Terus lu takut ngambil melangkah. Ya rugi. Lo dalam posisi seperti gua pernah ngerasain kan? Pernah. Ketika apa? Kapan? Ketika apa? Dulu lah. Pasnya enakan gak enakan. Kayak dulu gue kerja ini pernah gue kerja full ya, kerja aktivis gimana sih digaji jangan ngomongin gaji lah ya, tapi itu buat kosan aja udah gak cukup. Dari sebulan sekali 6 bulan gue bertahan di situ aja, gue keluar dengan berantem gitu. Kewajiban gue udah gue tunain gitu loh, masih marah-marah dia kan, tolong kata gue. Dan coba ya, gue ngerjain kebutuhan dia sampai subuh ya, karena pagi-pagi dia mau setor data ke seseorang. Nah, subuh beres kan, gue kejar deadline tuh, karena itu bersifat data gitu kan.
Gue cari data ke sana kemari, gue beresin, tes. Kemudian udah gitu gue kirim dong via WA kan, tes, via WA. Udah beres ya, bobo lah saya kan. Habis bobo tuh ya habis subuh. Kemudian yang biasanya gue berangkat kerja jam 8, maksud gue dalam hati tuh gak apa-apa, gue telat ya kerja, atau bahkan gak kerja tuh gak apa-apa karena kerjaan udah beres ya. Itu Jan, sekitar jam 10 pagi atau jam 9 ditelepon gue, terus dimarah-marahin kenapa gak masuk kerja. Gue langsung bang, kata gue, ketemu yuk, kata gue kan. Serius, gue bilang ketemu yuk. Oh ya udah, ada ketemu gue di rumahnya kan, udah tunjukan itu. Udah gue resign, kata gue kan. Allahu Akbar. Dapat pesangon enggak? Nah, gue tuh hal-hal kayak gini tuh sering terjadi, makanya akhirnya ketegasan itu tidak muncul karena gue mengandaikan ada realitas yang pernah gue hadapin dan gue nggak mau terjadi itu. Iya. Cuman kan kalau kayak gitu tinggal tergantung pada cara lu melepasnya aja. Kalau yang sebelumnya kan lu melepas dengan emosi. Kalau ini melepas dengan pelan-pelan saja gitu. Enggak pelan-pelan, lu komunikasikan aja. Coba nyanyi itu dulu. Enggak usah. Enggak, saya ini. Enggak tahu gua, suara gua tuh jelek, enggak usah nyanyi. Lepaskanlah. Ini gua baper nih. Ya. Dengan pelan-pelan saja. Enggak, bukan pelan-pelan itu maksud gua. Gimana? Ya lu komunikasikan dengan baik, dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Udah kayak pramuka lagi nih, taci papa rela di besu. Ya enggak, maksud gua kan kalau memulai dengan baik kenapa harus berpisah dengan tidak baik? Dan gak ada tisu, Ben? Gak ada ya? Beli, Ben. Ada tisu yang 2000-an. Enggak, kasihan kembaliannya anjing itu. Tahu gitu makan duit gua aja nih. Ya enggak, maksud gua kan kayak meskipun kata orang nggak ada hal yang masih baik-baik aja itu berhasil, misalkan kayak gitu kan. Kan banyak orang yang bilang kita bisa omongin baik-baik untuk mengakhiri ini. Ya kalau masih baik-baik aja nggak mungkin berakhir kan katanya. Ya. Cuman maksud gua setidaknya kita memulai pertemuan dengan pertemanan dan berpisah dengan pertemanan gitu. Oh, ketika kayak lu bertemu seseorang kayak lagu Adele. Dah, tar dulu. Gimana? Ketika lu bertemu seseorang yang menjadi relasi lu, itu kan dengan relasi yang baik kan? Ya. Anggaplah dengan awal yang baik. Iya, sebagai teman. Ya udah, lepaskan dia sebagai teman lu juga, bukan kemudian jadi musuh kayak gitu. Oh, kebanyakan gue jadi musuh pada akhirnya. Iya, karena lu melepasnya di saat lu sudah mulai meledak. Padahal lu bisa menghentikan itu sebelum lu benar-benar ngerasa mau meledak. Itu karena ego gue yang tinggi bukan sih? Pertama ego lu. Ego gue tinggi ya? Iya. Yang kedua karena lu lama memendam rasa nggak enaknya itu. Ini menumpuk gitu. Iya, akhirnya emosi itu menumpuk dan meledak gitu. Itu kan nggak baik. Maksud gua kalau emang lu udah mulai nggak nyaman ya sampaikan. Setiap hubungan kan harusnya seperti itu. Apapun itu. All I ever. Iya. If this is my last night with you, hold my hand. Gitu ya? Iya. Hold me like I have that to you. Iya, gitu. iya. Aku ingin memelukmu tanpa dendam gitu ya. Iya, melepaskannya itu tanpa dendam. Makasih Ubed. Ya setidaknya kalau misalkan di suatu saat
ada lagi yang bisa terrelasi lebih enak gitu. Entah nantinya misalkan lu harus berelasi lagi dengan orang itu, sudah sesuai antara hak dan kewajiban lu kan lebih enak. Tapi kalau kayak gitu ya udah lepas. Maksud gua ketakutan lu tuh masih bisa dijawab kok dengan lu komunikasikan baik-baik. Kenapa gue gak bisa, San? Kenapa lu nggak bisa? Karena ego. Ya, Karena gengsi Dani. ya ego tinggi, Kayak gengsinya misalkan tinggi. gini, kita pernah kan saling diem. Oh iya, waktu gue ngerasa bahwa gue baik sama lo dan lo gak baik sama gue. Iya, tanpa Karena waktu itu pertemanan kita seolah-olah pertemanan transaksional. Ada dua pertemanan. Pertemanan yang gue sama lo tuh emang bener-bener temen gitu kan dari awal masuk. Dengan ada pertemanan politik. Secara politik lo minta ke gue kasih apa yang lo inginkan. Dan gue punya adik mau naik DMAU, lo juga punya adik, tahan adik lo kan begitu. Jangan sampai adik lo naik. Kenapa harus diceritain sih sejarahnya? Enggak, gue klarifikasi aja di sini tentang kenapa dia diem-dieman. Apa yang membuat kita Pokoknya gue kasih ke lo. Pokoknya transaksional lah. Transaksional. Tapi kenapa ketika gue minta ke lo, Gua nggak bisa bantu. lo gak bisa sama sekali dan lo padahal bisa bantu itu. Bener gak? Iya, gua ngerti. Cuman respon apa sih yang gua kasihin pas lu diemin gua? Gak ada respon. Nah, gue sadar bahwa lo diam gitu tuh gak ada respon. Kalau misalkan gua ngerespon lu juga, kita masih bisa duduk bareng nggak? Enggak lah, berantem kita udah. Pukul-pukulan dulu gua sama lu. Masih serius. kenal nggak kita hari ini? Ya kenal mah kenal. Canggung Cuma nggak kalau malas ketemu? gua kenal sama lu gitu. Gua pengen mukul lo dulu waktu itu. Gitu. Tapi kan ya udah itu Ihsan Fajri gitu loh. Dia jadi dendam ke gua. Nah gue Nah, masih, maksud gua gini, pokoknya ya. gue sampai kapanpun hutang lo itu gue tunggu lo mau gak bayarnya gimana. Itu hutang politik harus dibayar. Ya udahlah, bodo amat gua. Bukan jadi baperan lo mah. Ya enggak, ya gua bodo amat, gua bakal tetap bodo amat. Ya Untuk ya gak gua apa-apa. Lo gak bayar juga gak ada soal. Tapi yang pastinya dalam prinsip gue, nih gue ya, kalau gue punya hutang politik ke orang, gue pasti bayar. Itu. Minimal Ya, iya. gue bilang begini, gue belum bisa bayar, tapi gue tetap masih punya hutang politik gitu loh. Tapi kan gua udah gak main politik. Nah, dan lo itu bukan manusia politik tapi berpolitik bangsat itu kan itu. Gue tuh gak bisa bayar ke gue gak bisa bayar ke orang, tapi gue sadar gue punya hutang ke lo. Iya. Tapi belum bisa gue bayar sekarang. Iya. Bukan hutang duit, hutang politik. Iya. Dan setidaknya lo juga bodo amat, bukan bodo amat tapi iya. Gue mungkin gak bisa bayar. Nyaman dan ngobrol kalau bahas itu. Nah ini yang nanti bakal gue crop. Sumpah gue gak nyaman banget bahas itu. Ego yang tinggi gue tuh kan. Iya. Kemudian apalagi Gengsi yang tinggi itu. Ya maksud gua, kalau misalkan lawan relasi kita nggak bisa meredam egonya, ya kita harus ngalah. Sama-sama meledak. Makanya waktu itu gua memposisikan orang yang Kalau lagi nih. gua redam dulu misalkan. Sebenarnya kan lu nggak mesti ceritain sejarahnya, lu cukup iya aja. Cuma Oh iya. lu pengen ngebongkar luka udah kering, lu basahin lagi. Besok gua nggak kesini dah. No, siapa yang terluka? Kalau Luka, anjing. bukan siapa, emang yang terluka siapa? Lo. Enggak, lu. Gua kan yang terluka bukan lo. Ya, Kok dibalik sih? Ya udah. Karena Justru lo tuh yang dalam diam gue juga ada nggak enak lah. betul. Cuman ya gimana? Kalau lo terluka ya gue minta maaf. Ngapain gue terluka? Nah, kenapa lo gak terluka terus lo yang baper? Karena lo melukain gue gitu. Iya. Hah? Iya. Gue perasa dan. Ya kenapa lo gak minta maaf ke gue? Lo gak pernah minta maaf juga ke gue? Lo sejak kejadian itu, mana ada lo minta maaf ke gue? Lo diem aja. Pas minta lo minta maaf. Pas minta. Pas gue minta lo gak bisa, lo minta maaf gak bisa itu loh. Iya. Cuma ketika kejadian, Cuman kan kok kita ngebongkar sih? Ya enggak. Mau dibongkar? Elunya ngapain ngebongkar dari awal? Gue tuh cuma mau ngasih contoh, lu malah bongkar semua. Soalnya kan supaya maksud gue obrolannya nggak hanya gue aja kan. Iya. Dan itu tuh bukan hal yang harus lo klarifikasi depan umum sih. Ini Biar jadi rahasia kita. Nanti kan di-drop nggak aja.
Nggak ada yang kita sebut merek ini. Ya cuman kan bu, Orang pasti tahu gitu. Siapa yang tahu? Ubed juga nggak tahu. tahu dia. Enggak, mana ada tahu dia masalah kita. Iya sih. Cuma kan perkawanan kita jauh lebih gede daripada perkawanan politik kan gitu aja. Iya, karena gua nggak tahu sih, gua ngerasa berteman sama lu sebenarnya bukan awal dari politik. Bukan. Meskipun kita dipertemukan karena politik, cuman Iya. Akrabnya momentumnya di politik. naifnya gue ya saat itu gue minta kayak bukan untuk transaksional, mungkin naifnya gue, karena kan gue emang nggak paham dan kayak gitu. Iya, lo jadi lu lo paham gue lah. Iya. Lo juga paham gua dong. Iya, cuman kan saat itu gue nggak paham apa yang gue lakukan dan gue nggak paham apa imbasnya. Efek. Lo gak bakalan tahu bahwa gua nangisnya pasca kejadian Iya. itu kan. Lu juga nggak tahu kalau gue nangis. Anjing ada nangis-nangisnya lo gak ngasih ke gua. Hah? Ya ada lah. Ada. Lu Lo bisa sedih nggak berbuat sih? tapi gak berbuat gitu ya. Lu sedih nggak sih jadi orang nggak berdaya padahal lu punya daya? Iya. Ya betul. Lo bisa berbuat tapi gak berbuat. Dan apa ya? Dan itu tuh membawa imaji lu tentang pertemanan gitu. Anjing dia udah baik banget, cuman gua nggak bisa ngapa-ngapain. Emang iya. Lo perasa banget ya. Bener sih itu. Gua perasa, gua bener-bener nggak bisa gimana ya? Iya. Itu gua ngurung diri aja udah di kosan nggak kemana-mana. Nah, Kayak harusnya nggak gini gitu. iya. Harusnya tuh gue bisa berbuat, cuman nggak bisa. Mungkin kalau posisi gua pun selepelan lo gitu ya. Selepelan lo tuh tanggung jawab lo. Tanggung jawab gua setanggung jawab lo. Artinya kan lo tahu lah posisi gua kan tanggung jawabnya itu pada waktu itu pertaruhannya kan luar biasa kan gitu. Ya begitu. Ya gimana ya? Nggak enak. Lu punya daya cuman nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya. Lu berdaya tapi kan nggak bisa. Ya gitulah. Jadi nggak enak. Meskipun gua nganggapnya waktu itu Biasa-biasa aja seolah-olah bukan momentum besar ya. enggak, gua Apa? nggak nganggap ini sebagai momentum gua buat balas utang Budi. budi gitu. Karena bagi gua nggak ada utang budi. Gitu. Maksud gua dan yang meminta ini tuh bukan untuk membalas utang budi gitu. Padahal Cuman beda lagi. perbantuan untuk temen gitu. Iya. Karena gua nggak mau ada utang budi kan. Ya gua harus bantu sebagai teman, cuman Gue gini San, waktu itu San, Gini. yang gue rasain ya. Yang gue rasain. Waktu itu kan gue lagi ada momentum besar kan waktu itu kan. Nah, kemudian pulang ke Ciputat. Lo datang ke kosan gua, ya, malam-malam, ya. Lo gak panjang lebar waktu itu ya. Kita gak ngobrol panjang lebar kan? ya karena lu tahu gua mau Iya. ngomong apaan juga bingung. Bukan. Lo kan tapi minta kesebut kan. Iya. Nah, gua tuh dalam itu pas waktu gua minta ke lo ya, perasaan Wichan minta ke gua nggak panjang lebar langsung gua iyain, gua bergerak, ada gue tahan gitu ya. Semua gue kondisiin dan sebagainya. Kok gue minta ke Ihsan sampai harus ngejelasin, ngemis kata gua kan. Lo ngerti gak di posisi itu? Iya. Hah? Dan gua ngerasain Kayak ini kan kayak obrolan kemarin gitu loh, bahwa kita bisa ngebantu orang tapi belum tentu orang itu bisa ngebantu kita kan begitu. Nah, gue tuh ngerasain di posisi itu, di posisi dimana perasaan orang kalau butuh sama gue dan gue bisa gitu kira-kira, ya gue nggak banyak bacot gitu loh. Gitu. Beda kalau misalkan pas waktu gue ke lu, coba ngobrol deh sama si ini. Bukan di gue harus ke si ini. Lah kata gue kan, gue gak butuh itu anjing, gue butuh kekuatan lu kan begitu. Bener gak sih? Gitu. Kalau misalkan lu ngarahin ke dia, gak perlu ke lu anjing, gue udah tahu kok gitu. Tapi itu kan masa lalu udah. Balik lagi bahwa gue karena itu egonya gue ya gede waktu itu. Ego sampai sekarang sih ego gede. Ya ego gue juga gede lah saat itu. Cuma kan ekspresi dari keegoan itu kan Nah, ada yang berbeda. ada apa ya? Kita sama-sama punya urgensi masing-masing. Yang saat itu mungkin nggak bakal ketemu. Urgensi kita tuh beda. Kayak gitu. Terus gue harus ngapain kan? Itu maksud gua. Balik lagi ke tema pembahasan kita. Iya, yang tadi di crop aja ya. Males aja nge-crop ini pasti lama sejam ini nge-save-nya. Enggak, bisa di crop. Gak usah. Kok jadi ada crop-cropan sih video gue?
Iya, kita harus udah mulai elegan menginformasikan sesuatu. Soalnya ada Jangan terlalu urat. soalnya ada yang ngasih ini. Dia ngasih apa? Meskipun penonton kita itu belum ratusan ribu ya. Enggak, emang kita tuh segmented, eksklusif konten kita itu. Tuh. Sampai ada yang bilang, Itu yang membuat "Kak, kita mahal. podcastin aja," katanya. Enggak perlu podcast hanya gini aja. Konten kita tuh bukan buat publik, Ya. buat orang-orang yang kenal kita doang. Kalau nggak kenal nggak usah so tahu kita, dan nggak usah nyari tahu tentang kita. Betul. Nah, maksud gua adalah ya akhiri itu dengan baik juga maksud gua. Kalau memang lu merasa hak lu nggak terpenuhi, ya sudahi. Kalau misalkan lu bilang, bro misalkan, gua kayaknya udah mau berhenti karena gua ngerasa apa yang udah gua penuhi sebagai kewajiban tidak seimbang dengan hak gua misalkan. Terus dia bilang, emang lu butuh apa? Kan di sana lu punya momentum untuk menyampaikan. Tapi kalau emang hak yang lu tuntut nggak tercapai juga, ya ngapain? Setidaknya lu belajar menghargai diri lu dulu, kemampuan lu dulu, agar bisa dihargai orang lain. Kayak gitu. Karena kan kalau kayak tadi cerita lu, jatuhnya lu menghargai orang lain, cuman lu nggak menghargai kemampuan lu gitu. Yang sebenarnya potensi dari kemampuan lu itu bisa lebih dari apa yang diberikan orang itu gitu. Itu kan. Harus berani gitu, harus berani mengambil semua konsekuensi. Setidaknya kalaupun nanti lu salah melangkah, misalkan anjing ternyata langkahnya salah, ya itu buat jadi pembelajaran lu. Dan gue yakin lu udah banyak belajar dari setiap kenyataan yang lu hadapin. Misalkan lu harus memutus relasi dengan meledak-ledak, kan maksud gue itu sebagai pengalaman lu yang bisa lu pelajarin, dan juga nantinya itu bisa buat jadi pengalaman orang lain. Karena pengalaman itu nggak mesti harus kita yang jalanin kan, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain juga. Contohnya itu contoh ego gue yang gede ya. Gue gini, kayak orang minta bantuan ke gue bantu beres itu kerjaan. Terus gue ada kebutuhan dong. Nah, ini lain konteks, lain orang juga. Dalam cerita lain, bahwa gue anggap dia sebagai orang yang gue sepuhkan lah ya, senior. Dan mau ke siapa lagi gue ngomong, kan begitu. Bang, izin, gue mau ujian tesis, duit gue terkumpul sekian untuk bayar tunggakan, mohon arahannya gimana itu kan. Online pak, gak dibales. Maksud gue tuh balas aja, balas aja. Dan sorry, gue lagi repot, gue lagi banyak kebutuhan, gue lagi gak ada gitu kan. Ada mah ada, tapi memang untuk kebutuhan keluarga aja juga mepet kan gitu kan. Gue kan paham ya hal-hal, tapi kenapa gak dibalas? Dan gue tandain sampai kapanpun. Enggak, padahal dia minta bantuan ke gue tuh urgent anjing ya. Terus kemudian kerjaan beres, gue juga gak nuntut banyak. Kalau mau profesional harus lebih gitu kira-kira. Tapi ya pada akhirnya gue diem aja, oh begitu. Jadi gue tuh pada akhirnya kalau gue bisa gak meledak-ledak kan, cuma jadi oh kayak gitu. Ya gue melimpir itu. Udah bodo amat. Itu sakit gak sih gitu? Online gak dibales terus. Cuman itu makanya gue bilang, gue gak mau merasakan kecewa pada manusia. Makanya gue gak mau tergantung pada orang lain. Karena gak enak. Beda kalau Chan, gue lagi butuh, udah nomor rekening. Kata gue, ngerikan ini San.
Ihsan mengerikan kata gue ini. Enggak gitu juga, kadang gue juga nggak bisa. Nggak apa ya, kalau gue gini Dan, gue selalu berharap, gue selalu berdoa Tuhan memberi apa ya, Tuhan selalu memberi rezeki yang cukup bagi gue dan orang sekeliling gue. Oh itu doa sama, kalau itu doa sama. Iya, makanya gue ngerasa kalau misalkan rezeki gue hari ini berlebih, mungkin ada hak orang lain yang emang harus Ya. gue kasih kayak gitu. Makanya kalau ketika ada orang ngontak lo gampangan kan? iya kan Pemurah, bukan gampangan, pemurah itu. Iya. Pemurahan gimana sih? Cuma enggak sih bagi ya, kalau lagi ada ya gue kasih. Iya. Kalau nggak ada ya gue bilang nggak ada. Karena gue Jangan kalau lagi gak ada teriak, lagi ada diem-diem. nah, maksud gua, Banyak gak sih? banyak. Karena itu apa ya Bang? Terus dia itu ngomong gini, lagi gak ada sih misalkan. Bro, mana? Weh kemarin gua itu lagi dapat duit begini, wah cerita banyak kan. Gue selalu bilang begini, duitnya ada gak sekarang? Gak ada, udah stop pembicaraan. Berbagi cerita doang. Iya. Ada, tapi banyak kan orang yang lagi susah terus cerita tentang kebahagiaan dia hanya untuk dia gak malu kali. Ya enggak. Tapi lo menemukan gak sih yang gitu? Banyak. Ya kalau lo gak sama gue kan, gue punya rokok ya udah marginal gitu kan. Iya. Dan gue gak punya rokok udah beli gitu kan. Udah sekelas itu, ada gak ada gitu. Iya. Karena itu sih kayaknya yang membuat kita tetap hidup karena kita berbuat baik sama orang lain. Kalau gue mikirnya gitu. Ya, gue inget lo waktu itu demi Allah gue sedih pas waktu apa coba San? Jangan ya nanti ria. Bukan itu. Bukan masalah amunisi, bukan. Pas waktu di mana ya? Oh kalau bukan di dialog di sini kalau nggak salah. Lo beli kopi di take away. Kita udah lama gak ketemu ya. Sekalinya ketemu, lo kurus banget dan gue tahu lo lagi sakit. Yes itu. Kan gue larang lo nongkrong waktu itu kan. Dan tahu gak sih gue kan minta maaf kalau ya San minta maaf. Maksud gue tuh kan ya takut aja kejadian ya gitu ya. Dan gue itu 3-4 hari bahasan kepikiran terus bangsat kata gue orang. Gue serius, gue gak pernah kalau teman-teman gue sakit ya sakit, udah aja gitu. Tapi ketika gue ngeliat lo kurusnya sekurus-kurusnya, gue tahu lo tuh gak sekurus itu gitu. Ya, gue sekurus itu. Kemudian, Chan, maaf, meskipun dengan cara gue kan, Chan maaf ya kata gue kan. Dalam hati anjing ini mah mati nih orang ini mati nih. Tapi serius, itu pasca ini kepikirannya sampai 3 hari 4 hari mas kan. Si bangsa si Ihsan mati nih kata gue. Ini gimana kalau si Ihsan mati gimana nih kata gue kan. Gak ada tempat gue ngecengin lagi orang nih. Gitu deh. Gitu Chan. Gue nonton itu aja. Tapi sekarang udah sehatan lah. Sehatan ya. Sehat. Ya karena gue masih punya harapan, makanya gue masih hidup. Itu. Kalau udah nggak punya harapan. Lo belum tentu ketika gue masuk UGD mau mati lo sedih kan? Malah gak tahu mungkin. Tahu. Sedih gak? Lu waktu sakit juga gue datang, cuman teriak-teriak mulu gue pergi. Masa sih? Gue ngontak cewek lu waktu itu. Jadi di mana di kosan gue samperin. Cuman lu lagi tidur dan teriak-teriak ya udah gue pergi dulu aja. Oh, bawa roti gak waktu itu? Enggak, Cuci beneran? enggak. Anjing ngapain lo datang? Kadang gini Dan. Apa? Kehadiran itu lebih penting daripada bawaan. Enggak, kalau gue mah harus bawa aja. Kan ada teman-teman tuh biasanya ya nggak sakit juga, disakit-sakitin. Ubed sama Pupus misalkan. Ben punya rokok enggak? Enggak. Pu punya rokok? Enggak. Udah makan belum? Belum. Oh ya udah Pu, lo selimutan gue fotoin ya. Difotoin sama dia kan. Terus apa status dia? Mohon doanya untuk kesembuhan tapi kulpuh di Amsya kan itu. Tring. Itu Pada emang ngotak. trik mahasiswa sih. Trik mahasiswa. Gue juga pernah kayak gitu. Ada yang bawa sekresek, Indomaret kan. Itu langsung sembuh lagi itu. Kenapa? Enggak biasa ini mah dia gejala tipes. Trik mahasiswa ya. Tuh, lo pernah ngerasain ya? Gejala tipes biasa. Biasa iya. Gue juga pernah ngerasain gitu. Gue nggak tahu waktu itu bawa apa, nggak lupa. Anggaplah bawa ya biar gak malu.
yang nggak usah lah, gue nggak nyari malu. gengsi juga. Ya mungkin saat itu gue lagi nggak ada kan, makanya Oh, berarti gua lo sedih cuman juga. membawakan. Lo sedih juga waktu itu ketika gue sakit. Tapi gue emang mati itu waktu itu serius. Perasaan tanatofobia. Waktu lu dari situ gue nggak bisa datang dong. Ya, makanya itu penyakit gue kan sakit gue sering, tapi yang benar-benar mau mati yang di IGD itu tahun 2020 waktu awal. Sakit juga gue lagi sakit. Itu Awal-awal pandemi. Itu gue lagi nggak bisa kemana-mana gitu. Terus keselnya tuh gue kata dokter gue gak apa-apa. Pernah di EKG 4 kali anjing. Ini hasilnya sama kok katanya. Itu kan emang psikis kan. Iya. Ternyata kata dokter harus ke psikiater. Kayak gitu dan ya itulah. Gue masih percaya kalau sebagian dari rezeki kita ada rezeki orang lain. Oh iya, kalau itu makanya kan gue sering gue masih spesifik doa kan. Gue kalau habis sholat begini. Kan gue tuh kalau sholat tuh ngedoa cuma nih ya, doa gue nih. Yang Arabnya ya, habis sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kan, bla 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 itu. Allahumma gfirli dunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua doa itu gua. Doain sama bapak gua sama Robbana atina. Habis itu ya bangsa Indonesia. Ya Allah, titipkanlah rezeki orang-orang yang ada di sekitarku melalui pelantaraanku. Amin. Makanya gue masih percaya bahwa meskipun sebulan 2 bulan kosong, besok dapat 200 juta gitu loh. Dan 200 juta gak bikin gue kaya karena didistribusikan itu kira-kira kan. You know lah ya gitu. Lo punya doa yang sama berarti? Harapan lo itu doang? Enggak, tapi sebenarnya lu tuh kalau doa, gue pernah dan lu doa. Pas waktu di Kamura? Iya. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami inginkan dan butuhkan, amin. Bagus sih. Bagus menurut gue. Itu doa bagus loh. Allah Maha tahu. Iya. Jadi nggak usah detail lah, Allah udah tahu. Iya betul. Include gitu ya, all in gitu. Allah Maha tahu, ngapain lu ragukan lagi. Harapan gue sih itu. Kalau gue masih dapat rezeki berarti ada rezeki orang lain juga. Ya gitu deh. Karena kadang ketika kita nggak ada juga orang lain ada. Iya. Cuman bukan berarti gue menggantungkan harapan ke Enggak, orang lain. Gue kadang begini. menggantungkan harapan gue ke Tuhan, Tuhan menitipkan lewat orang lain. Kadang begini, betul konsepnya betul. Kadang begini. Gue berbuat baik sama lo. Itu gue berharap orang atau gue gak berharap lo balik kebaikan ke gue. Tetapi gue yakin karena kebaikan gue ke lo, ntar ketika gue butuh sesuatu nggak perlu dari lo, tetapi dengan siapapun itu yang dikirim oleh Allah gitu kan, gitu enggak? Oh itu udah makrifat tingkat tinggi ya Kayaknya nggak tahu, gue nggak paham kan masalah agama dan karena lo nggak masuk perbandingan agama. Iya, gue masihnya sosiologi. Yang gue pelajarin juga sosiolog barat semua. Ibnu Khaldun aja nggak kepake, padahal kita UIN. Ya. Nantilah kita bahas itu ya tentang Islamic Studies di UIN. Kayak gitu. Kayaknya selama lu punya kekuatan ya jangan pernah berhenti berbuat baik. Dan gue bener-bener belajar konsep kebaikan itu dari cewek gue. Yang mana? Yang sekarang? Iya. Cewek gue kan satu. Iya. Kecuali gue ngomong dari mantan gue. Oh. Dari cewek gue. Kata cewek lo apa? Enggak, dia nggak pernah menyampaikan kata-kata, dia mempraktekkan depan mata. Oh jadi ini dengan perilaku dan perbuatan. Paling enak tuh ngeliat apa ya? Sebaik apa cewek lo? Contoh tuh yang ngeliatnya dari tindakan. Sebaik apa cewek lo? Sabar dia ya menghadapi lo. Nggak tahu. Kok lo, maksud gua kalau misalkan gue melihat kebaikan itu dari emak gua misalkan, kenapa harus langsung ke cewek lo gitu? Karena mungkin intensitas gue sama emak gue nggak terlalu ini. Atau Kan mungkin kalau ketika, dalam lagu ketika gini,
kebaikan gua- emak itu kan, kalau dalam lagu kebaikan emak itu kan sepanjang masa bagai Iya. mentari menyinari Iya. dunia. Iya. Begitu kan? Cuman kadang kalau misalkan ngelihat emak itu kayak ya udahlah wajar saudara wajar ini. Tapi Cuman kalau kan orang lain, ada orang lain kayak lebih dia aja bisa loh baik dengan kondisi yang kayak gitu masa gue enggak. ya sama cewek gue juga begitu Lu San. tahu kan cewek gue misalkan ya cewek gue dengan kondisi yatim piatu terus dia harus nyari apa-apa sendiri kan pada akhirnya karena nggak ada lagi yang bertanggung jawab atas dia, tapi dia masih bisa berbuat baik ke orang lain. Nah gue yang masih punya ibu gitu yang sebenarnya gue minta juga masih bisa dikasih misalkan, Lu perlu sedih gak sih dengan cerita ini? Gak perlu kan? nggak perlu. Ya, coba Ngapain gue dengerin kalau aja kan. sedih gitu. Kan Oke. kita sama-sama yatim. Lo lebih Cuman- senior. Cuman lu masih baru. Lo newbie, gue yatim newbie. Lo udah senior ya? Gue senior lu dalam peryatiman. Ubed lu ngerasain. Nanti Lo kita kan ospek. yatim juga kan nggak ngerasain kehilangan kan? Cuma memang lo kekurangan Cuma kasih sayang. Maksud gua Apa? Your setiap memories, kehilangan tuh sama rasanya. your memories about your father is little, yes. Iya. Cuman kan gini Dan, apakah kemudian gua nggak pernah merasa kekurangan kasih sayang terus nggak kemudian ingat bapak gua kan enggak juga. Iya. Meskipun gua ditinggalkan di Umur 4 tahun. ketika memori gua mungkin belum terbentuk 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun Cuman lebih kan- lah ya. Cuman kan ketika lu dari kecil nggak mempunyai sosok bapak, lu ngeliat orang tua temen lu yang dapat perhatian dari bapaknya juga kan bakal tetap sedih. Lo Meskipun kalau misalkan lu mau beradu kesedihan ya emang nggak ada istilah ngadu Iya, kesedihan. makanya- Emang kesedihan Karena pantas dilombakan. Tadi kan Kita gua kan bilang- bukan kayak teman kita ya kalau datang itu tinggi-tinggian kesedihan. lu Kan ada ini. orang kan curhat begini. Udah nggak usah ngomong orang mulu abis. Enggak, orang ada yang curhat begini nih. Iya, Nih. iya. Tahu Udah. lo gue mau ngomong apa lo tahu? Udah ya. Hah? Udah biarin Ya. aja itu kan masalah orang. Dan cara orang mengekspresikan beda-beda. Ah. Cuman maksud gua kan lu kan tadi bilang meskipun gua nggak merasakan Kesedihan. bukan kesedihan. Apa kasih sayang? Gua nggak punya memori sama bapak gua. Bukan adu kesedihan sih, cuman Tapi lo tahu bapak lo Memang- namanya siapa? tahu lah. Lo gak paling dari kartu keluarga ya? Cuman ya itu maksud gua Enggak, lo gak paling apa dikasih tahu? ya dikasih tahu. Ya gua kalau bapak gua ada kan, artinya gue nyebut kan bapak Sarip gitu ya. Kalau lu kan misalkan kan waktu kecil kan nggak ada memori tentang bapak. Terus lo diajarin bapak lo tuh ini, bapak lo tuh ini, gimana sih? Yang Oh enggak. gimana? Gua masih ada di memori gua tuh kayak ada gua pernah digendong bapak gua. Oh. In your memory. Iya, meskipun bagi orang umur 3 tahun tuh lu nggak ingat apa-apa, cuman gua ngerasa kok kayaknya gua pernah digendong di sininya misalkan. Iya, itu kan tentang pengalaman, tentang nama. Nama juga ya pasti gua ingat. Ingat. Namanya dipakai sama nama temen gua Bet, sekarang. habis rokok Bet. Bisa? Habis rokok bisa? Nama dia kan gua pakai sekarang. Jupri kan. Nah, bapak gua Jupri yang ngecengin sini. Gak apa-apa, gua gak baper dicengin bapak. Oh, Ihsan Fajri Al Jupri. Terus si siapa si abang lu siapa yang itu? Dia nggak pakai bapak gua. Oh enggak. Dia pakai marga. El Payubada. Oh Payubada tuh ini marga. Suku. Hah? Suku gua di Minang Payubada. Oh lo orang bersuku ya? Ya kalau nggak punya suku, lumpuh. Lah, udahlah jangan ngomongin fisik kan. Ya enggak, Takut makanya gua. pasti punya suku. Kayak gitu. Maksud gua, cuman gua bersyukurnya adalah gua ditinggalkan di saat umur gua 3 tahun. Kalau misalkan Syukur sih. ya bersyukur lah. Oh. Ya nggak kayak gua di enggak, saat. apapun kejadiannya kita harus syukuri Dani. Betul. Tuhan pasti punya Coba rencana lagunya di balik tahu setiap nggak kejadian. yang Gak usah nyanyi mulu. Ya udah. Kayak misalkan gua Ya. nggak tahu apakah gua kuat menjadi Dani. Ya. Kadang kan itu yang gue pikirin tuh ketika gue ngeliat seseorang kehilangan orang tuanya, gue yang bikin gue sedih itu bukan kehilangan lu, cuman gue di posisi lu kuat nggak ya? Gue di posisi dan itu kuat nggak ya? Di saat lu udah punya banyak memori, Punya memori, punya harapan, Iya. pembuktian gitu. Terus kemudian ketika ingin membuktiin, lah udah gak ada. iya.
kuat nggak ya? Kayak heula tuh gitu. Gue kalau misalkan nih pas bapak gue ini pas bapak gue meninggal, kok udah meninggal? Tar dulu atuh gitu kan. Tar dulu gitu. Bisa gak sih ntar dulu gitu? Kalau bisa mah itu maksudnya bukan lebih ini. Dan kayaknya gue nggak kuat dah. Karena gue aja sekarang apa ya, sering tiba-tiba nangis aja kalau ingat emak gue. Tadi gue di jalan nangis pas denger lagu Dear God. God itu kan Tuhan ya. Maksud gue tuh kok kebanyakan gue kemana gitu. Nangis gue di jalan di Pamulang. Goblok. Kita kan pernah punya satu lagu yang bikin kita sedih kan. Bertaut. Oh bertaut ya. Itu gue dengar bertaut tuh nangis Ya. kan. Keras kepalamu, keras kepalaku itu. Enggak. Yang ada keras-kerasan kan? Keras kepalamu sama dengan. Oh iya. Cuma video klipnya kurang pas itu kayaknya. Bener gak sih? Gue belum pernah ngeliat video klipnya. Ya video klipnya itu ada cucu, ada anak, ada emak. Jadi bingung tuh gue ini interpretasinya. Karena gue ngerasa Liriknya bagus. keras kepala gue sama emak gue kayaknya sama. Oh, gue berantem terus sama emak gue. Ya sama-sama keras kepala kan. Iya. Bahkan nggak bisa ngobrol gue sama emak gue mah. Kalau harus ada yang diem salah satunya. Kayak gitu. Dan pasti gue yang diem. Ya iyalah. Kalau dia yang diem nggak bisa. Kayak gitu. Dan gue masih kadang ya itu sih salah nggak ya gue ngomongin kayak gitu. Kayak menyiapkan mental. Iya. Ketika menyadari emang orang yang kita sayang ya udah tua. Iya. Meskipun- Apalagi yang 50 lebih kan itu. Iya, emak gue udah 50 lebih, 60 lebih memang. 58 mah gue. Ya, apa ya? Ya meskipun sepanjang hidup kita mungkin banyak perdebatan, masih banyak harapan yang mau kita tunjukin juga. Kita masih butuh waktu untuk pembuktian. Cuman ketika udah nggak ada ya kan. Iya, lu ngerasain kan. Lu ingin ngebuktiin ketika gak ada anjing hopeless anjing. Kayak lu Gue hilang ngelakuin arah. buat apa gitu. Hilang arah. Nah. Buat siapa sih gue kayak gini ya? Makanya itu kita tuh kadang harus punya jawaban dari setiap apa yang kita lakuin. Gue kayak gini buat siapa? Iya, iya. Ya gue keciputan buat bapak gue sih misalkan kan bahwa gue ingin nunjukin bahwa dulu lu ngelarang gue kuliah bukan karena ngelarang dalam artian substansial, tapi dia ngukur janganlah gitu kan, nanti lo repot, gue gak bisa ngebiayain lo gitu kira-kira. Gue bilang ya enggak, lo cukup restu aja, selebihnya gue yang nyari. Gue ingat waktu itu pas gue mau DO, gue nangisnya karena di waktu itu anjing gue gak bisa ngebuktiin apa-apa, ternyata demi Allah anjing. Gara-gara duit 3 juta doang padahal itu 3 juta doang gue. Padahal sekarang kan 3 juta bisa satu. Mungkin kalau Ican dulu juga gak bisa kan itu. Dulu juga dana. Juga jadi gue ngebuktiin. Makanya pas waktu bener-bener lulus, ini apa, bucat bisul kan? Kayak bisul yang pecah gitu. Pecah itu di sidang, wisuda. Iya, wisuda mah gak ada, kan biasa aja kan. Buat wisuda. orang tua wisuda kita. Nah pas S2 Nangis ibu, karena kan gue anak cowok satu-satunya yang wisuda. ya. Nangis. Yang kasihan mah siapa sekarang? Yang si Rian masih kesaksian. Ya. Ada gue yang 3 enggak, si Erwin, si Susi, si Cucu. Harus punya arah objek pembuktiannya kemana gitu kan? Ya ke nyokap. Nyokap. Itu. Nah itu sebenarnya ya ada lah ya penyesalan tuh, maksud gue tuh kayak gue kan jarang pulang ya, padahal deket aja ke Sentul tuh deket lah. Ada gue aja si Susi bisa 2 kali loh bolak-balik sehari. Tapi kan gue ingin memastikan bahwa gue lagi merantau gitu loh. Gue tuh lagi merantau, balik tuh entar setahun sekali gitu. Karena gue nyesel aja serius. Nyesel. Gitulah. Hidup. Tapi intinya kompleks lah itu, bahwa Ya, kompleks tuh intinya- maksud gue tuh balik lagi ke obrolan di awal bahwa
di samping ego yang tinggi, kemudian juga gengsi yang tinggi, juga ya tadi kompleks bahwa beban hidup, ya maksud gue masing-masing punya beban. Dan bagi lo membayangkan bahwa bisa gak sih gue di posisi dia, dibalik aja, bisa gak gue di posisi Ihsan, kan begitu aja pada akhirnya. Artinya memang bahwa beban hidup tuh gak bisa ditimbang siapa yang lebih berat gitu. Karena bagaimanapun ketika kita dapat masalah, ya udah, emang takarannya lo segitu, bener gak sih? Ya lo kan mobil ukuran pick up, truk, atau puso, kan begitu. Masa puso dikasih beban sedikit kemudian diukur ke angkot dan sebagainya. Maksud gue tuh gue ingin meluruskan gitu tadi apa pernyataan lo yang tadi, bahwa ya gue juga belum tentu bisa kalau di posisi lo. Makanya gue kesel kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa lo jatuh sekian ya, lah kata gue kan kerjanya mungkin sama gitu ya. Terus dia alasannya gue kan udah berkeluarga, bebannya besar. Dalam hati anjing, kata gue kan, emang gue gak berkeluarga apa? Emang gue gak punya beban apa gitu. Banyak ya teman-teman gue itu yang seolah-olah ya biasa aja, jangan padahal kan dia bagiannya ingin lebih besar aja gitu ya. Terus mengatasnamakan keluarga. Intinya lo harus berani untuk melepas apa yang bagi lo tidak baik secara psikologis ataupun lain. Karena kan kalau nyampe lo meledak berarti itu nggak baik buat psikologis lo. Lo terlalu banyak memendam, stres lo lama-lama. Bahkan tadi aja kan cerita lo yang udah tahun-tahunan ya, pas lihat cerita tadi kan udah hampir 6 tahun anjing itu, bener gak sih? 6 tahun, 4 tahun ke belakang lah ya, kan udah lama itu. Tapi gue masih inget tahapan-tahapannya itu kan. Iya. Dia dipendem kan itu. Iya. Karena lo menganggap anjing si Ihsan mah nggak merasa itu urgent anjing. Dia bodo amat baca. Ya, cuman kalau gua nggak pura-pura goblok, meledak. Maksud gua nggak mau kemudian hal itu menghancurkan pertemanan yang dipupuknya lebih dari itu gitu. Kalau lu nggak tahu, karena kan lu korban jatuh. Terus yang terluka lu tadi membuka luka lama lah. Ya kan luka lu nggak. Oh luka gua. Udah sana ya, udah sedang. Kita nanti live IG aja. Jangan. Lo mau balik? Ini cewek gua nelfonin. Oh ya. Aduh, gua kerekam. Loh, jadi Intan ya, kenapa tadi video call-nya nggak diangkat? Diangkat sebenarnya, cuma dilihat doang. Intan udah taruh lagi. Tuh. Yuk.